strategi blokade Strait Hormuz itu adalah upaya untuk menyelamatkan muka Trump. BBM di sana itu naik dari sekitar $3 menjadi 4 atau $5. Dan itu menjadi salah satu poin penting bagi politik di Amerika Serikat. Perang ini juga berdampak pada keberangkatan jemaah haji Indonesia yang dalam waktu dekat akan berlangsung nih. Nah kalau misalkan kondisi di sana masih membahayakan nih, dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerbangan. Halo semuanya, bagaimana kabar Anda? Semoga kabar Anda baik-baik saja ya. Dan kali ini Sidoskop bersama saya David Silahoy akan membicarakan mengenai perkembangan geopolitik kali ini, eskalasi tentunya di wilayah Timur Tengah. Dan masih bersama dengan ada Mas Andika di sini, ada Mas Udin juga, dan juga ada Mas Cipto. Kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kemarin ini perundingan gagal, dan bahkan dikabarkan ada 10.000 personil dan juga alutsista Amerika sudah berada di Selat Hormuz dan melakukan blokade, walaupun nggak tahu posisinya ada di mana, pokoknya ada blokade aja. Dia bilang begitu katanya ya. Nah, tapi ini bagaimana Anda melihat gitu perkembangan ini? Apakah ini arah yang positif atau enggak? Karena memang dengar-dengar kan juga akan ada masih perundingan lagi gitu. Gimana Mas Andika? Iya, yang terbaru ini kan per hari Rabu, ini kan sekitar 2 jam atau 4 jam lalu itu kan bahwa Donald Trump sudah memberikan sinyal ya dalam wawancara dengan Fox News itu kan bahwa istilahnya perang Iran hampir akan berakhir, jadi hampir akan berakhir. Jadi memberikan sinyal bahwa dalam 2 hari ke depan itu kan akan ada perundingan gencatan senjata dengan mediasi lagi bersama Pakistan itu kan. Jadi itu kan istilahnya fluktuasi yang 180 derajat berbeda karena kan baru pas hari Senin yang lalu itu kan memberlakukan blokade Selat Hormuz yang melibatkan 10.000 marinir ya kan, 10.000 tentara dengan sekitar 15 kapal ya kan, 15 kapal frigat dan kapal destroyer ditambah dengan 2 kapal induk yaitu kan Abraham Lincoln dan Gerald Ford gitu kan. Jadi blokade itu kan awalnya itu kan dilaporkan sama Press TV yang media dari Iran itu kan ternyata blokade itu ternyata bisa ditembus sama kapal tanker Rusia atau kapal tanker sekutunya Iran itu kan sekitar ada 2 atau 3 itu bisa menembus blokade. Cara menembus blokade itu kan merupakan istilahnya strategi armada bayangan ya, tanda kutip armada bayangan itu kan armada yang dimainkan oleh Cina, Rusia dan Iran agar kapal-kapal tanker itu tidak terdeteksi oleh radar dan tidak terdeteksi oleh komunikasi radio sehingga tidak ada istilahnya ancaman untuk putar balik dan lain sebagainya seperti itu. Tetapi klaim dari CENTCOM itu kan yang pusat komando Amerika yang di Timur Tengah dan di Asia Pasifik itu kan sudah mengklaim bahwa mereka sudah memaksa sekitar 8 kapal tanker yang mengambil minyak dari Iran untuk putar balik, maksudnya putar balik ke Iran itu kan. Jadi ada memang saling tapi klaim. ada perkecualian ya, ada Rusia punya boleh jalan terus tuh kayaknya. Iya, jadi kelihatan kalau kapal-kapal yang ini afiliasi tertentu dan agak membahayakan ya kan, kepentingan itu kan silakan lewat. Jadi ada permainan ya 2 kaki juga ya. Sementara kan kalau kita lihat strategi blokade Strait Hormuz itu adalah upaya untuk menyelamatkan muka Trump sih sebenarnya kalau strategi militer. Jadi kan memang ya seperti yang dikatakan berulang kali bahwa Amerika kan kalah ya dalam perang ini karena pertama kali meminta gencatan senjata dan memang secara persenjataannya sudah menipis dan istilahnya misil-misil Iran ternyata jumlahnya masih banyak gitu kan. Akhirnya ada upaya untuk istilahnya gertak sambal. Jadi sebelum mengakhiri perang ini gitu, jadi ya mau nggak mau kita harus show force dulu, jadi menunjukkan kekuatan yang sangat dominan hingga istilahnya publik di Amerika mengetahui bahwa kita juga istilahnya menang gitu. Jadi istilahnya kamuflase untuk memenangkan perang agar citra Donald Trump itu tidak hancur di dalam negerinya dan itu sehingga kelihatan tampak perkasa dan tampak kuat karena kan yang dilakukan Amerika itu kan sebenarnya dengan blokade Selat Hormuz itu menunjukkan supremasi laut ya, karena kan supremasi udara kan sudah kalah dengan jatuhnya F-15 itu kan pas waktu sebelum gencatan senjata. Dengan membentuk supremasi laut itu menunjukkan bahwa Amerika tetap unggul dalam perang di Iran seperti itu. Jadi ini memang menarik bahwa ada pilih kasih, walaupun dalam kasih bukan pilih kasih tapi takut juga kalau diblokir rusuh sama Rusia repot ya. Iya. Kalau bisa dibilang begitu ya. Nah, tapi ini juga ya Mas Udin, dolar tuh tetap menguat loh.
kepada lebih dari 7 mata uang termasuk terhadap Indonesia. Ya, jadi ada sekitar 17.150 kalau tidak salah. Bahkan kalau mungkin hari ini berapa nih dolar? Angka di udah 7.136. Angka-angka di Amerika itu ya, itu menunjukkan juga ada pertumbuhan gitu, ada perbaikan. Dan itu kemudian membuat kita juga menjadi agak kesulitan di soal dolar. Ini banyak yang berpindah kan, keluar investasi dari kita ini, terus kemudian malah membeli dolar atau invest di sana. Nah, apa yang membuat ini, sementara kita membicarakan bahwa Amerika lagi ada kesulitan ekonomi, tapi ternyata kok malah ada angka-angka yang bagus yang muncul di Amerika, dan kemudian malah Amerika ini jadi seperti menunjukkan bahwa mereka fine-fine saja walaupun di dalam ada gejolak seperti yang disampaikan tadi. Kalau nilai dolar di Indonesia ini kan kaitannya dengan investor di dalam negeri ini, dia lebih mempercayai dolar Amerika ya, kan makanya dolar naik. Tetapi dari beberapa, sekarang 17.000 ke atas ya. Artinya investor di dalam negeri ini dia lebih mencari situasi aman dengan mengalihkan dananya ke luar negeri. Makanya dolar menguat. Tetapi kondisi di Amerika sendiri sebenarnya situasinya harga gas itu naik. Jadi harga gas atau BBM ya, kalau sana nyebutnya gas tapi kita nyebutnya BBM. BBM di sana itu naik dari sekitar $3 menjadi 4 atau $5. Dan itu menjadi salah satu poin penting bagi politik di Amerika Serikat. Artinya politik di Amerika itu sangat dipengaruhi oleh kenaikan harga BBM karena di sana langsung ke masyarakatnya. Jadi kenaikan itu makanya mendapat reaksi, dan sekarang ini kan popularitas Trump atau tingkat persetujuan publik terhadap Trump itu mencapai level terendah sepanjang periode 2 pemerintahannya. Sekitar sekarang ini 35-36%. Itu terendah, dan ini sangat mengkhawatirkan bagi Partai Republik dan Trump ya. Karena pemilu sela ini nanti bulan November. Makanya agenda perang di Iran oleh Amerika dan Israel ini ada 2 hal yang berbeda ya. Kalau Amerika ini ingin perang itu segera berhenti karena ini sangat mempengaruhi hasil pemilu sela. Krusial banget ini ya. Krusial. Masa-masa pemilu ini. sela, popularitas Trump turun ke level terendah sepanjang periode pemerintahan. Tetapi kalau Amerika kan ingin perang ini segera dapat diselesaikan dengan negosiasi ya. Negosiasi itu pun masih berjalan sekarang. Cuman di sisi lain Israel ini ingin itu perang jangka panjang sampai mungkin penggulingan rezim yang ada sekarang. Seperti yang disampaikan Mossad. Ya kan? Seperti yang disampaikan Mossad. Padahal Amerika sendiri, Trump sendiri bilang rezim itu sudah terguling. Jadi berbeda. Trump bilang rezim sudah terguling, walaupun apapun bentuknya rezim yang sekarang, gitu Trump. Tapi Mossad bilang harus digulingkan rezim yang ada, yang baru sekarang. Artinya 2 perbedaan ini memecah posisi antara Amerika dan Israel. Amerika ingin segera berakhir, Israel ini ingin jangka panjang. Karena Netanyahu ini juga akan menghadapi pemilu, dan pemilu itu harus terjadi ketika Israel berperang. Karena dengan situasi Israel masih berperang, pemilih itu biasanya akan mendukung partai pemerintah. Jadi ini kepentingan Netanyahu dan kepentingan Trump ini berbeda. Sekarang ini terbelah. Jadi Netanyahu ingin perang berlanjut karena berkaitan dengan pemilu di Israel sendiri. Dia ingin partai yang berkuasa sekarang menang dengan dukungan publik ya. Karena kalau Israel masih berperang dengan Iran, pertaruhannya itu Netanyahu menang apa kalah. Kalau Israel masih berperang dengan Iran, kemungkinannya Netanyahu akan menang lagi pemilu. Kalau Israel atau Amerika menghentikan perang dengan Iran, Netanyahu kemungkinan akan kalah. Partai pemerintah itu akan kalah karena belum bisa membuktikan kemenangannya terhadap Iran begitu ya. Dan itu dianggap publik Amerika maupun publik Israel itu kekalahan Israel. Makanya kan tidak ada perayaan. Gencatan senjata ini disambut negatif oleh publik Israel. Atau politik mainstream di Israel itu menolak gencatan senjata ini.
Jadi agenda Amerika ini sekarang sedang berbeda dengan Israel. Makanya ketika blokade dilakukan oleh Amerika, itu sebenarnya target Amerika pun blokade Selat Hormuz itu targetnya adalah Cina. Karena sepertiga minyak Cina itu sumbernya dari Iran. Jadi hampir sekitar 30% kebutuhan domestik Cina itu dipasok oleh Iran. Nah makanya ini ya, Cina udah mulai bersuara ya. Ya, Cina ini tolong sangat blokade yang dibuka gitu. ya, blokade harus segera dibuka atau dia mendorong upaya negosiasi kan, karena itu kepentingan ekonomi Cina. Makanya tekanan Amerika terhadap Iran ini mempengaruhi Cina juga, karena pasokan Cina kan hampir 30% akan terhenti karena sekitar sejak blokade dilakukan oleh Amerika ini kan tujuannya untuk mematikan ekonomi Iran. Jadi semua aliran yang dari Selat Hormuz itu dicegat di dua ujung itu. Tidak ada yang bisa keluar atau masuk. Itu akan membunuh ekonomi Iran. Tujuannya kan menekan Iran agar bisa menyepakati beberapa poin negosiasi yang dipaksakan oleh Amerika itu. Tapi mungkin bisa juga ujungnya ingin menekan China juga. Ya. Karena mereka China ini kan juga dari awalnya memang Yes. selalu musuh sama politik dan musuh ekonomi Amerika. Karena pengen bicara soal ini juga kan, bicara soal teks waktu kemarin itu kan, yang teks import yang buat masuk ke Amerika, betul kan? Itu memang jadi mungkin jangan-jangan itu yang jadi sasaran utamanya kali. Iya, ancaman sasaran utama setelah Iran, Amerika itu juga menargetkan Cina, karena memang konflik di Iran ini yang terpengaruh terbesar, kerugian terbesar yang merasakan itu Cina, karena pasokan minyaknya 30% otomatis ya. 30% itu terhenti. Makanya kan Rusia juga menawarkan menjual minyak ke Cina untuk mengganti pasokan dari Iran. Iya. Rusia juga diuntungkan juga dalam perang ini. Jadi ada beberapa pihak yang dirugikan dan diuntungkan. Kalau saya sendiri melihatnya blokade Amerika untuk mematikan ekonomi Iran sepertinya belum bisa sepenuhnya efektif ya. Karena kan Iran sendiri di atas itu kalau nggak salah ada Laut Kaspia ya, atau Danau Kaspia. Nah ini berbatasan dengan negara-negara Turkmenistan, Kazakhstan, Azerbaijan, Rusia. Nah artinya ketika ini diblokade ya bisa saja Iran ini menggunakan Laut Kaspia itu untuk memasok atau jual beli dengan Rusia, dan Rusia muter lagi ke Cina gitu. Jadi blokade yang dilakukan oleh Amerika ini sepertinya belum sepenuhnya efektif kalau kata saya sih. Karena dia masih punya jalur-jalur lain yang bisa dimanfaatkan. Salah satunya itu Laut Kaspia itu yang berbatasan dengan Rusia, Kazakhstan, dan negara-negara lainnya. Ya bisa jadi memang ada jalur lain ya, makanya Iran juga masih bisa bertahan sampai sekarang ya. Dan jalur lain alternatifnya itu selain Laut Kaspia itu kereta. Ada Betul. jalur kereta, Ya, kan betul. dari Yang Teheran, Rusia bisa ketemu Rusia bahkan sampai ke Asia Beijing, sampai ke Tenggara, ya. Asia. Dan jalur kereta itu kan mulai 2016, termasuk di situ kan mengangkut BBM dan berbagai macam produk. Dan selama perang 40 hari kan ekonomi Iran tetap tumbuh ya, karena ada faktor alternatif yang memang tidak bisa diblokade sama Amerika, Israel, sama negara-negara Arab. Ya, tapi ini menarik ya kalau melihat sebenarnya ada peperangan dua negara besar nih, Amerika dan China, tapi disasarnya ke Iran gitu. Jadi artinya gini, Amerika punya kepentingan untuk Asia Pasifik, Israel udah punya kepentingan juga untuk di Timur Tengah, tapi ini dua bersatu lalu kemudian Iran jadi sasarannya. Ini menarik ya, maksudnya menjadikan pusat perhatiannya tuh ada di Iran ini dengan semua dramanya ini dan kepentingannya ini. Akhirnya toh kayak tadi dikatakan Rusia bisa dapat keuntungan dari penjualan minyak lewat jalur darat, barangkali lewat Laut Kaspia. Jadi artinya nih ya semua bermain untuk cari keuntungan juga masing-masing sebenarnya ya. Kalau mau dibilang begitu ya. Benar nggak kira-kira? Ya, dia melihat peluang dalam kesempitan. Artinya ada peluang di dalam konflik. Makanya Amerika ini kan menyukai perang, menyukai konflik karena dia menciptakan bisnis ekonominya kan berputar kalau ada perang dan konflik. Karena industri senjatanya, industri senjata, industri minyak itu kan dia bermain di situ. Ya, dan buktinya kemarin dia juga bilang bahwa kalau mau ambil minyak ya tinggal ambil ke kami, kan kemarin ngomong seperti itu ya, Donald Trump bilang seperti itu. Nah tapi oke, ini bicara soal dampaknya kepada Indonesia nih sekarang. Kalau bicara kepada nasional nih ya di Indonesia, ini tentunya pasti ada hubungannya
antara dengan ekonomi ya. Kalau nggak ekonomi karena BBM, ya kita lagi menunggu kapan ini BBM-nya akhirnya harus naik gitu. Tapi juga mungkin ada bicara soal keamanan untuk beribadah barangkali. Menurut Anda gimana untuk naik musim haji ya? Iya, yang memang kalau saya lihat perang di Timur Tengah ini antara Iran sama Amerika ini memang berdampak pada pasokan BBM ya. Karena kan sampai saat ini masih ada 2 kapal tanker kalau tidak salah milik Pertamina yang masih tertahan di sana dan belum bisa dikeluarkan gitu. Nah, selain itu juga perang ini juga berdampak pada keberangkatan jemaah haji Indonesia yang dalam waktu dekat akan berlangsung nih. Petugas haji aja rencananya dijadwalkan tanggal 17 besok udah mulai berangkat ke sana untuk mempersiapkan jemaah. Nah, ini juga jemaah haji Indonesia dijadwalkan keberangkatan perdana itu pada 22 April ke sana. Nah, kalau misalkan kondisi di sana masih membahayakan, ini dikhawatirkan berpengaruh terhadap penerbangan gitu. Nah, kalau misalkan pesawat dari kita ini langsung ke Arab Saudi atau memutar itu kan membutuhkan kenaikan biaya tuh afturnya. Nah, ini akan membebani APBN kita gitu. Dan kemarin Menteri Haji kalau tidak salah itu menyatakan bahwa untuk kenaikan harga aftur penerbangan haji itu semua ditanggung oleh APBN. Nah, ini kan berdampak terhadap defisit APBN dalam negeri ini. Gitu. Tapi kalau dilihat-lihat kemarin itu kalau nggak salah Arab Saudi sempat memberikan jaminan juga ya kepada para jamaah haji gitu. Itu gimana ya ceritanya jaminan untuk maksudnya nggak diserang lah. Sementara mereka kemarin sempat diroket juga kan ya. Nah, itu kita berharap nanti kalau pas 2 hari nanti itu ada perundingan ya itu bisa menghasilkan satu keputusan. Artinya ada gencatan senjata lagi lah yang akhirnya berdampak pada mudahnya jemaah haji Indonesia berangkat ke sana gitu. Jadi kita berharap nih negosiasi yang akan berlangsung nih dalam waktu dekat ini bisa ada urusannya gitu ya. Karena ini Pakistan juga ada kepentingan juga kan ya nanti di situ. Tapi gimana Mas Andika itu ya? Berkaitan dengan haji memang kalau melihat dari perang 40 hari yang lalu ya, itu memang ada 3 kota di Saudi yang jarang diserang, yaitu Jeddah, Makkah sama Madinah. Itu emang nggak diserang? Kelihatannya nggak diserang karena memang dia drone-nya tidak mengarah ke situ dan kelihatannya memang ada semacam ingin persepsi Iran juga tidak ingin mengganggu itulah citra negatif ketika nyerang Mekah Madinah itu kan nggak mau nanti berat padahal kan dia udah bisa menarik simpati banyak negara Muslim ya kan kalau udah diserang juga akan lebih berbahaya jadi dengan adanya 3 kota yang tidak diserang sama Iran jadi Arab Saudi berani menjamin gitu kan selain itu berani menjamin itu adalah dengan datangnya ini kan Arab Saudi sudah mengimplementasikan fakta pertahanan dengan Pakistan ya. Jadi mendatangkan jet-jet tempur dan mendatangkan pasukan elitnya untuk ikut membantu pengamanan di Arab Saudi. Jadi istilahnya secara simbolik gitu ya, secara simbol itu sudah menegaskan kepada Iran bahwa kita sudah punya backing gitu loh. Kita sudah punya bala bantuan tambahan yaitu Pakistan. Apalagi kan beberapa hari lalu kan PM Pakistan itu Shehbaz juga sudah berkunjung ke Riyadh ya, sudah berkunjung ke Arab Saudi untuk menekan itu istilahnya untuk memastikan bahwa perundingan gencatan senjata itu akan berlanjut. Jadi kelihatannya itu kan banyak pihak yang mengatakan bahwa Saudi itu kan memiliki kepentingan untuk gencatan senjata ini karena musim haji dengan cara yaitu meminta bantuan Pakistan sebagai mediator utamanya dengan jaminan Pakistan itu kan karena Pakistan merupakan negara yang memiliki senjata nuklir jadi kemungkinan akan lebih didengar oleh Iran. Itu dia salah satunya ya. Jadi memang tapi ini juga bisa menjadi bisa nggak kita berpikir bahwa gini sebenarnya Arab Saudi kan juga CS-an sama Amerika ya. Iya, maksudnya dia menekan Amerika juga, tolonglah. Nih ayah lagi mau punya bisnis nih, hajat nih di sini ada urusan banyak nih, duit gede juga, ada orang ibadah juga, ada semuanya. Jangan sampai terjadi apa-apa, kalau ini gagal kan repot. Nah, ini bisa jadi ada itu ya. Pastinya ada karena negosiasi. Karena kan apalagi kan yang memang isu-isu yang beredar bahwa invasi Amerika ke Iran itu juga atas ini kan desakan negara-negara Arab karena kan negara-negara Arab mulai dari Arab Saudi, Qatar, Kuwait kan tidak ingin Iran itu kan memiliki senjata nuklir juga ya kan tidak ingin pemerintah istilahnya militernya berkembang dengan pesat karena kan bagaimanapun kan konflik sejarah antara Iran dengan negara-negara Arab kan masih
masih teringat dia. masih teringat dan itu menjadi apa istilahnya saling lirik dan saling mengawasi gitu loh. Sehingga ketika Iran akan bisa menjadi kekuatan yang tumbuh besar, itu menjadi kekuatan menjadi hal kekhawatiran dan ketakutan yang ya cukup berlebihan juga bagi negara-negara Arab gitu. Apalagi banyak negara Arab juga sudah menjalin ini ya diplomasi bilateral dengan Israel seperti Uni Emirat Arab gitu kan. Jadi ada rasa ketakutan sehingga ketika udah di test case ternyata Iran kuat dan bertahan, ya udah kita mundur teratur aja. Dan itu kalau sampai jemaah haji gagal berangkat ke sana, itu kan kita sudah melakukan pembayaran akomodasi, hotel segala macam, dan itu nggak mungkin dibalikin kan? Iya, itu dia. Nah, nggak tahu juga apakah bisa dibalikin atau nggak. Nggak bisa itu, nggak ada. Nggak ada kalau sudah masuk. Nah itu yang dikhawatirkan kalau sampai jemaah haji nggak berangkat. Kasihan udah nunggunya 20 tahun ya kan. Wah itu memang jadi problem panjang. Tapi paling tidak ada sedikit inilah ya kelegaan bahwa ada jaminan untuk sesuai prosedur, boleh nih bisa nih dan bisa terlaksana gitu ya kan. Paling nggak gitu ya. Itu ini berapa banyak kita sekarang jemaah haji yang ke sana ya? 221 yang dikasih. Udah full lagi ya? Udah full lagi, betul. Berarti tidak ada pembatasan sama sekali ya? Nggak ada. Nah, pemberangkatan perdana itu tanggal 22 April ini gitu. Nah ya, jadi kembali lagi ke kalau soal ke dananya memang pemerintah mau bantu soal afturnya, tapi sekali lagi APBN juga akan jadi tertekan juga. Betul. Sementara BBM pun nanti akan naik, nggak tahu kapan waktunya. Jadi harap cemas juga. Harap cemas. Tapi apa harapannya mungkin dari Mas Udin itu dari 1 atau 2 hari ke depan ini kan akan ada negosiasi lagi, akan ada lobby lagi. Harapannya akan seperti apa nih yang Anda lihat atau secara proyeksinya lah, outlook-nya? Kalau tuntutan Amerika yang sulit dikabulkan oleh Iran ini kan ada beberapa poinnya. Salah satunya Amerika ingin menghentikan program nuklir Iran dan kedua menghentikan program rudal Iran dan Iran menghentikan jaringan proksinya ya. Jadi sekitar 3 tuntutan ini yang tampaknya sulit untuk dilepas oleh Iran. Yang terbaru ini kan Amerika menuntut penghentian pengayaan uranium Iran itu selama 20 tahun terus. Tetapi Iran itu hanya mau menawarkan menghentikan pengayaan uranium itu selama 5 tahun. Artinya dalam beberapa hari ke depan ini negosiasinya memang akan alot. Dan tuntutan Iran ini kan sebenarnya ada sekitar 10 poin ya. Salah satunya seluruh pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah itu ditarik. Jadi semua pasukan ditarik. Itu kan tidak mungkin dilakukan oleh Amerika. Terus ya sanksi-sanksi Amerika itu harus dicabut atau keringanan sanksi yang selama ini dialami Iran ini harus dicabut. Itu juga sulit diterima oleh Amerika. Jadi kalau Amerika punya 15 poin tuntutan, Iran punya 10 poin. Poin-poin itu sama-sama sulit dilakukan. Artinya sama-sama garis merah. Ini akan sulit ketemu ini ya. Garis merah 2 negara yang sulit ketemu karena misalnya satu poin saja. Amerika ingin program nuklir Iran itu berhenti total atau penghentian pengayaan uranium 20 tahun. Itu kayaknya sulit. Terus penghentian pengembangan rudal itu juga sulit karena ini jadi pertaruhan keamanan eksistensi Iran itu sendiri. Artinya dalam beberapa hari ini sulit, makanya Amerika ini memblokade semua pelabuhan Iran. Ini untuk menekan Iran biar menunjukkan bahwa ekonomi Iran akan lumpuh dengan blokade laut. Cuman kan Iran ini juga punya strategi lain ya, lewat jalur darat, mungkin lewat jalur udara. Dan ini ketegangan ini kemungkinan akan berlanjut panjang ya. Jadi tegang tetapi tidak perang besar gitu. Situasinya mungkin akan seperti itu. Jadi konflik tegang, selat pelabuhan semua ditutup tetapi tidak konflik yang sangat besar kayak sebelumnya ya. Jadi cuman situasinya tetap tegang dan karena Selat Hormuz itu tetap terblokade. Jadi artinya Iran sebelumnya kan memblokade selatnya. Cuman Amerika sekarang ini memblokade
pintu masuk dan keluar. Ya, ya. Itu. Artinya ini sama-sama situasi Selat Hormuz itu sekarang situasinya tetap terblokade. Dan inilah yang berbahaya bagi ekonomi global ya. Kan IMF sudah memperingatkan terjadi resesi global ya. Kalau mungkin dalam beberapa bulan tidak berhenti atau Selat Hormuz tidak terbuka atau konflik masih terjadi, itu ekonomi global bisa mengalami resesi. Cuman harapannya ini memang kemungkinan kedua pihak ini harus kompromi, tidak bisa, kalau tanpa kompromi akan susah. Jadi kompromi antara Amerika dan Iran, dan sebenarnya pertaruhan nanti apakah pemilu setelah Amerika ini akan mempengaruhi pilihan Trump untuk isi-isi poin negosiasi, itu nanti yang akan menentukan selanjutnya. Ya, itu dia. Nah, kalau bisa dibilang sebenarnya dalam setiap kali resesi atau dalam dalam keadaan sulit, ekonomi sulit begitu ya, itu selalu saja ada yang diuntungkan ya. Iya, peluang itu mungkin ada ya. Tapi kalau untuk Indonesia sendiri sepertinya pelaku UMKM ini sebagai fondasi kuat untuk menyangga supaya ekonomi nasional kita itu tetap bertahan. Gitu. Karena kan berdasarkan pengalaman dulu di krisis moneter kan pelaku-pelaku UMKM ini kan justru yang menyangga gitu. Ya, salah satunya mie instan ya. Saya ingat banget tuh tahun 97, 98, ya astaga. Mie instan itu yang menolong. Ya, mungkin jadi berarti kalau kita mau survive di ini ya memperkuat UMKM. Apalagi sekarang kan juga pemerintah sudah berhasil melakukan swasembada pangan ya. Gitu. Artinya kalaupun terjadi gejolak global ya insya Allah lah gitu. Indonesia tidak terlalu berdampak cukup parah gitu. Aduh, semoga ya begitu ya. Ya benar ya kira-kira. Iya, kalau perang itu pasti kan tetap akan menjadi momen yang menguntungkan. Apalagi kan pas waktu perang awal itu kan yang pas waktu mulai 28 Februari ya, 28 Februari kan memang para miliarder-miliarder di seluruh dunia itu kan awalnya justru mengalami penurunan kekayaan kan, sampai nilainya miliaran dolar. Tetapi setelah perang itu berjalan, kekayaan para miliarder itu justru naik. Itu kan. Itu kan justru mengalami kenaikan. Jadi karena kan mereka kan investasinya saham, ya kan, investasi saham. Jadi investasi saham, dan yang diuntungkan adalah kan perusahaan-perusahaan minyak ya kan. Perusahaan-perusahaan minyak, perusahaan tambang yang selain dari yang ada di Timur Tengah itu kan ininya investasinya akan naik ya, harga sahamnya naik. Selain itu adalah perusahaan ini alutista. Betul. Apalagi kan Industri ada senjata, tudingan itu kan Menteri Perang Amerika kan, Hegseth itu kan ternyata sebelum perang itu kan dituding dia itu menginvestasikan besar-besaran membeli saham ini Lockheed Martin, Boeing dan lain sebagainya gitu. Jadi ada kabar, walaupun itu kabar itu dibantah gitu. Jadi tetap itu kan ada yang untungkan, yaitu perusahaan-perusahaan alutista, terutama perusahaan alutistanya Amerika, karena kan mereka istilahnya produksinya akan digenjot terus, apalagi pas waktu gencatan senjata ini kan, apalagi udah ada komitmen dari Lockheed Martin dan kawan-kawan, itu akan menjamin bahwa pasokan senjata Amerika tetap akan stabil dan justru akan ditingkatkan dengan adanya tambahan 200 miliar dolar ya, yang untuk menggeber itu kan pertahanan. Betul. Amerika. Nah kalau kita mau nempatin Indonesia, Indonesia bisa ngambil porsinya bagaimana nih untuk ambil untung dalam artian mengambil keuntungan dalam artian ini bisa misalnya nih bahwa ternyata minyak nggak bisa masuk. Nggak bisa diperdagangkan, berarti bisa lewat gas atau coal kita. Kalau sebenarnya ini kalau kita lihat nilai impor BBM dibandingkan dengan nilai ekspor batu bara dan gas, itu sebenarnya ada selisih lebih besar ekspor kita untuk batu bara dan gas. Artinya nilai impor BBM itu sebenarnya masih di bawah total ekspor batu bara dan gas. Kalau saya lihat beberapa data ya, kalau data itu valid. Artinya sebenarnya Indonesia ini punya dua sumber daya energi yang itu justru diekspor, dibuang keluar. Dalam situasi darurat, batu bara dan gas itu seharusnya di-keep ya, dijaga di dalam negeri. Batu bara bisa untuk PLTU, pembangkit listrik tenaga uap. Gas itu juga bisa untuk energi listrik. Artinya pemerintah Indonesia ini kan
seakan-akan kebingungan ya, kan beberapa statement pemerintah kan harus ke luar negeri, harus ke negara ini, harus ke negara ini, cari energi terbarukan, mengamankan energi. Lah di Indonesia aja batu bara dan gas diekspor. Artinya kenapa itu tidak dimanfaatkan di domestik, karena situasi global sekarang itu harus di-keep di domestik untuk sumber energi. PLTU kan bisa batu bara dan gas itu bisa untuk sumber energi. Gas itu juga untuk sumber untuk masyarakat juga bisa melalui jaringan pipa gas. Untuk industri juga bisa. Itu harus diprioritaskan untuk dalam negeri. Karena untuk menjaga cadangan energi Indonesia, dan itu sebenarnya dan itu nilai murah. Jadi dibuat masyarakat kita sendiri jadi murah, terjangkau. Murah. Energi listrik bisa murah, energi gas bisa murah. Dan itu yang tidak mungkin lepas dari pengamatan banyak pihak ya. Dari data-data ekspor batu bara dan gas dan data impor BBM sebenarnya itu lebih rendah daripada ekspor energi kita. Dan misalnya ya untuk ketahanan pangan juga Indonesia sebenarnya punya banyak lahan. Matahari Khatulistiwa, artinya itu potensi untuk membangun ketahanan pangan itu sebenarnya kuat. Cuman mungkin itu harus perlu ditingkatkan lagi, karena ketika perang dan resesi ini kan kebutuhan pokok masyarakat kan pangan ya. Pangan dan energi. Betul, dan itu memang harus ditingkatkan lebih spesifik. Kita juga mesti apa yang menjadi kebutuhan utama masyarakat Indonesia gitu yang kebutuhan utama masyarakat. Dan misalnya situasi perang kan industri senjata itu sangat dominan ya. Jadi diprediksi, jadi perlombaan senjata di tiap negara itu nanti akan meningkat. Karena kan situasi sekarang ini, kalau boleh saya katakan, ini tanpa hukum internasional. Sekarang ini tanpa hukum internasional. Tidak ada hukum internasional. PBB tidak jalan. Genosida berjalan. Artinya semua negara ini akan mengandalkan survive dengan senjata masing-masing. Makanya nanti perlombaan senjata itu justru akan meningkat. Tidak hanya senjata konvensional, tapi juga senjata nuklir. Artinya semua negara akan melihat keharusan, bahkan dalam tanda kutip, keharusan memiliki senjata yang lebih kuat. Artinya di situ ada industri senjata yang akan tumbuh. Kalau Indonesia mau masuk ke situ sebenarnya bisa kerjasama. Misalnya kayak India. India ini kan kerjasama membuat rudal dengan Rusia. Kenapa Indonesia tidak melakukan itu? Misalnya dengan Cina atau dengan Rusia atau dengan negara-negara Eropa ya, mungkin yang lebih netral ya. Atau membuat kapal perang, Perancis. Industri persenjataan Indonesia ini harus ditingkatkan. Misalnya produksi drone. Indonesia sebenarnya sudah bisa produksi drone ya. Dan itu kan bisa untuk kebutuhan dalam negeri sendiri, ataupun itu pun bisa diekspor kalau mau masuk pasar ekspor senjata ya. Itu sebenarnya potensi-potensi yang belum mungkin belum dilihat oleh Indonesia, padahal Indonesia punya kemampuan untuk mengembangkan itu. Atau mungkin modalnya kali. Modalnya kalau agak seret atau gimana barangkali. Mungkin nggak tahu. Mungkin. Ya itu terbukti dari waktu kerjasama pembuatan pesawat tempur dengan Korea Selatan kan sampai sekarang stagnan. Karena itu kembali ke anggaran kita terkendala. Tapi kalau soal kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan negara-negara Eropa untuk pembuatan alutsista sudah dilakukan dengan Turki, ya kan, dengan Jerman pembuatan kapal selam, dan sebagainya itu sudah dilakukan. Gitu. Cuma kembali ke kita terbatasnya di situ. Kerjasamanya udah bagus. Tapi untuk bahan baku sebenarnya banyak ya. Jadi bahan baku baja atau logam atau mineral. Indonesia ini kan nikel, persenjataan canggih kan mungkin mineral langka. Indonesia sebenarnya punya banyak mineral langka, cuman mungkin belum ditemukan atau teknologi untuk mendeteksinya belum ketemu, tapi diprediksi ini banyak mineral langka di Indonesia ini sebenarnya banyak. Nah ini memang pemerintah mesti taruh fokus juga ke situ berarti ya. Artinya melihat ke depan ada potensi bakal, wah ini kalau hukum internasional nggak jalan, jangan-jangan besok kita dicaplok kan repot ya. Jadi kita harus mempersiapkan diri juga selain memberi makan. Ya itu kan ada istilah civis pacem para belum kan. Kalau kita mau berdamai harus siap berperang gitu. Itu dia, itu yang Pak Prabowo dulu pernah bawa. Saya kutip itu. Ya, kutip. Oke baik.
Baik kalau gitu. Ini menarik sekali ya. Jadi ujung-ujungnya akhirnya eksistensi sebuah negara ditentukan oleh kekuatan militernya mereka, terus pangan, energi, Kemandirian. ya kemandirian. Nah ini kalau Indonesia bisa ada mandiri, walaupun kita jauh dari titik epicentrum perang itu, tapi kita harus bersiap-siap juga akhirnya ya. Ke depan. Jangan salah, kita tuh ada walaupun nggak dekat ya, itu Laut Cina Selatan itu kan hampir berbatasan dengan Natuna itu. Iya. Nah itu kan Ada juga harus jalur sutra juga di situ betul. perdagangannya Nah, yang itu juga harus mendapat perhatian serius dari pemerintah itu, karena kan bisa aja itu jadi apa pencetus konflik di kawasan Asia ya. apalagi kalau Asia jadi pangkalan militer ya. itu dia. Kan ada wacana. Aduh. Nah, itu bahasnya nanti aja besok. Iya, siap. Baik kalau gitu terima kasih ya Mas Andika Masudin, terima kasih Mas Cipto sudah berbagi di Sidoskop, dan kita berharap ada perbaikan perdamaian juga di Timur Tengah dan di seluruh dunia supaya ekonomi kita juga berjalan dengan baik. Demikian Sidoskop kali ini, saya David Silahoy dan sampai jumpa.